Bahas tentang pertempuran yang terjadi di bulan Februari. Yang pertama adalah pertempuran darat di Stalingrad. Ini adalah akhir dari pertempuran yang telah berjalan selama beberapa bulan, hampir 8 bulan, mulai dari Juli 1942 hingga 2 Februari 1943. Ini adalah pertempuran yang paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Konflik ini menjadi simbol kegigihan Soviet melawan invasi Jerman Nazi dan menandai awal dari mundurnya pasukan Jerman di front timur. Pihak yang bertikai, blok poros Jerman Nazi, Italia, Rumania, Hungaria, Kroasia melawan Uni Soviet. Jalannya pertempuran dimulai dengan serangan besar Jerman untuk merebut Stalingrad sebagai bagian dari Operasi Barbarossa. Kota ini memiliki nilai strategis dan simbolis sebagai pusat transportasi dan industri di tepi sungai Volga. Uni Soviet meskipun awalnya terdesak menggunakan taktik perang kota yang melelahkan, memaksa Jerman bertempur dari rumah ke rumah. Pada November 1942, Uni Soviet melancarkan Operasi Uranus, mengepung pasukan Jerman di Stalingrad. Terjebak tanpa pasokan dan dengan musim dingin yang mematikan, Jerman akhirnya menyerah pada 2 Februari 1943. Hasil pertempuran, kemenangan besar bagi Uni Soviet. Sekitar 91.000 tentara Jerman menyerah, termasuk Marskal Friedrich Paulus dan 1,1 juta korban di pihak Soviet. Pelajaran yang dapat dipetik, kelebihan logistik dan cuaca. Ketahanan Soviet menunjukkan pentingnya logistik dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Overstretching pasukan, Jerman terlalu percaya diri, mengabaikan ancaman di flank mereka. Tekad moral, ketahanan Soviet menggarisbawahi pentingnya moral dan motivasi dalam perang. Untuk pertempuran kedua terjadi di Selat Sunda pada tanggal 28 Februari 1942. Pertempuran Selat Sunda adalah konfrontasi laut selama Perang Dunia Kedua yang terjadi dalam invasi Jepang ke Hindia Belanda. Pertempuran ini menyoroti keberanian sekutu melawan kekuatan Angkatan Laut Jepang yang superior. Waktu terjadinya malam 28 Februari hingga 1 Maret 1942. Pihak yang bertikai, sekutu USS Houston dari Amerika Serikat dan HMAS Perth dari Australia, melawan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Jalannya pertempuran, setelah mundur dari pertempuran Laut Jawa, USS Houston dan HMAS Perth mencoba melarikan diri ke Samudra Hindia melalui Selat Sunda. Di sana mereka bertemu dengan konvoi Jepang yang dilindungi kapal perusak dan kapal penjelajah. Meskipun kalah jumlah, kedua kapal sekutu memberikan perlawanan sengit, menghancurkan beberapa kapal Jepang sebelum akhirnya tenggelam karena serangan torpedo dan tembakan artileri. Hasil pertempuran, kekalahan sekutu, USS Houston dan HMAS Perth tenggelam dengan banyak pelaut tewas atau menjadi tawanan perang. Pelajaran yang dapat dipetik, keberanian melawan rintangan. Pertempuran menunjukkan keberanian individu meski menghadapi kekalahan yang pasti. Kebutuhan akan intelijen. Sekutu kurang memahami kekuatan Jepang di wilayah itu, menyoroti pentingnya intelijen yang akurat. Pertempuran yang ketiga adalah Operasi Argument atau Big Week, tanggal 20 hingga 25 Februari 1944. Ini adalah pertempuran di udara. Operasi Argument atau Big Week adalah kampanye udara sekutu untuk menghancurkan kemampuan Luftwaffe Jerman dan melemahkan industri pesawat tempurnya menjelang invasi Normandia. Waktu terjadinya 20 hingga 25 Februari 1944. Pihak yang bertikai, sekutu, Angkatan Udara AS, USAAF, atau US Army Air Force, dan Royal Air Force atau RAF. Blok porosnya adalah dari Jerman Nazi dengan pesawat-pesawat Luftwaffe. Jalannya pertempuran, sekutu melancarkan serangkaian serangan udara besar-besaran ke pabrik pesawat Jerman di Leipzig, Regensburg, dan Schweinfurt. Dalam misi ini, pesawat pengebom B-17 Flying Fortress dan B-24 Liberator diiringi pesawat tempur P-51 Mustang yang baru diperkenalkan, memberikan perlindungan hingga jauh ke dalam wilayah Jerman. Luftwaffe merespons dengan perlawanan sengit, tetapi mereka tidak dapat mengimbangi kehilangan pesawat yang signifikan. Hasil pertempuran, kemenangan strategis bagi sekutu. Luftwaffe kehilangan lebih dari 500 pesawat dan banyak pilot berpengalaman, melemahkan kemampuannya untuk melawan pemboman berikutnya. Pelajaran yang dapat dipetik, pentingnya superioritas udara. Sekutu memahami bahwa penguasaan udara adalah kunci untuk operasi darat yang sukses. Efisiensi teknologi, P-51 Mustang menjadi simbol bagaimana teknologi dapat mengubah jalannya perang. Kerugian manusia, meskipun menang, sekutu juga mengalami kerugian besar, menunjukkan bahwa kemenangan membutuhkan pengorbanan besar. Setelah kita mendapatkan data-data dari ketiga peperangan tersebut, kini kita akan transfernya ke aplikasi Designer.
Ada di dashboard dari website Designer. Designer ini bisa merubah dari podcast menjadi Kindle, menjadi WordPress, menjadi PDF, juga dari MS Word ya, menjadi EPUB, serta dari YouTube menjadi PDF dan seterusnya. Nah, kita tinggal login. Setelah kita login, kita akan diarahkan untuk memilih fitur yang mana. Karena ini dari MS Word, kita akan pilih import dari docx ya. Ini ada beberapa buku yang sudah saya buatkan. Ketika kita memilih import from docx, nanti akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini tampilannya akan sudah menjadi seperti buku. Kita perlu mengedit sedikit-sedikit saja. Contohnya misalnya ini kita rubah judulnya menjadi Perang di bulan Februari. Dan ini akan terganti semuanya untuk header. Di sini bisa disebutkan perangnya apa saja seperti ini. Jadi udah bagus ini. Nah, kalau kita sudah lihat semuanya udah lengkap, kita tinggal save dan dipublish. Kita mempublishnya menjadi Adobe Reader, berarti menjadi PDF. Butuh waktu sebentar untuk memproses dan selesai. Download. Ya, ini PDF-nya. Bisa lihat sudah jadi. Ya, semudah itu untuk membuat buku menggunakan aplikasi Designer. Lalu kita download, kita tempatkan di foldernya, kemudian di save. Ya, sudah masuk ke ini. Dan berikutnya adalah kita akan membuat mockup-nya. Kita tutup dulu. Ini juga kita tutup. Kita akan membuat mockup-nya, mockup dari cover ya. Lihat kembali ke project. Nah, ini pertemuan tadi. Lalu kita akan buat mockup cover and mockup creator. Ini ada beberapa pilihan, apakah hanya untuk buku saja ataukah untuk tablet, handphone, kombinasi. Kita akan buat yang tiga-tiganya ini. Gunanya ini untuk mempromosikan dari buku yang sudah kita tulis ya. Save. Ini untuk softback, tablet, dan mobile. Kita save this image. Ya, sudah muncul di sini, kita lihat. Sudah ada ya. Begitulah caranya untuk kita membuat sebuah buku dari MS Word yang kita transfer ke aplikasi Designer. Terima kasih.